Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bunda-bunda, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Kenalan dulu ya Bunda. Tak kenal maka tak sayang. Kenalin dulu, nama saya Reni Fitriana. Oh ya Bunda, bulan kemarin kita sudah berbagi informasi tentang kesehatan ibu hamil. Hari ini saya mau berbagi informasi tentang gerbang tandu dan stunting. Tahu nggak gerbang tandu itu apa? Tidak. Gerbang tandu adalah gerakan menimbang balita di posyandu. Sedangkan stunting alias kerdil adalah kekurangan kondisi kronis, kekurangan gizi kronis pada balita. Nah Bunda, sebelum masuk ke materi kita yel-yel dulu ya biar semangat. Kalau saya katakan gerbang tandu, ibu cermat, balita sehat. Kalau saya katakan cegah stunting, jawabannya itu penting. Gerbang tandu, ibu cermat, balita sehat. Cegah stunting, Itu penting. Bunda-bunda yang saya sayangi dan saya banggakan, posyandu atau pos pelayanan terpadu adalah yang kegiatan dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. 5 dasar kegiatan di posyandu: kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare. Nah, sasarannya siapa saja nih Bunda? Sasarannya adalah seluruh anggota masyarakat, terutama balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan pasangan usia subur. Sasaran yang paling utama di posyandu adalah balita. Nah, kita kalau ke posyandu dapat apa aja? Kita ke posyandu akan memperoleh informasi tentang kesehatan, baik dari kader maupun tenaga kesehatan. Misalnya saja tentang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi baik dalam masa kandungan, anak dalam masa kandungan maupun anak beranjak dewasa dengan gizi yang seimbang. Selanjutnya pemantauan pertumbuhan, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala, konseling gizi sesuai dengan umurnya. Wah, Bunda, di posyandu nih ada permainan edukatif nih untuk perkembangan anak kita. Namanya permainan tebak warna. Nah, ada warna orange dan warna biru. Kita main yuk. Nah, kita loncat. Warna orange loncat. Warna biru loncat juga. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk merangsang motorik anak. Selanjutnya Bunda, selain itu kita bisa memantau imunisasi dasar, pemberian suplementasi vitamin A yang setiap tahun 2 kali pada bulan Februari dan bulan Agustus. Ada juga tentang tablet FE. Tablet FE ini sangat penting bagi ibu hamil untuk mengurangi kecacatan otak dan tulang belakang. Selain itu Bunda, ada pemberian tambah PMT. PMT-nya yang bervariasi. Ada juga kita bisa berbagi informasi dengan bunda-bunda yang lainnya yang punya balita dan anak kita. Kalau diajak ke posyandu, biar keluar rumah, biar tahu lingkungan, biar nggak takut orang. Bunda-bunda, saat ini kita dihadapi dengan pandemi COVID-19, di mana kita kan tidak bisa ya datang ke posyandu, posyandunya tutup. Gimana caranya? Nah, kita melakukan penimbangan secara mandiri. Kalau nggak punya alatnya, gimana caranya? Kita datang ke kadernya, datang ke kader posyandu. Nah, kalau setelah penimbangan secara mandiri Bunda, tetapi tetap loh ya dilaporkan sama kader posyandunya. Selanjutnya, solusi lainnya kita mengumpulkan balita dengan jumlah yang terbatas, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, berjaga jarak, mencuci tangan. Selain itu Bunda, pertumbuhan dan perkembangan balita kita bisa memantaunya sendiri melalui SDI DDTKA, yaitu stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak melalui buku KIA. Contohnya saja anak usia 2 tahun sampai 3 tahun. Kita
Jangan lupa pakai sabun. Usap tangannya. Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, jari-jari tangan. Yang keempat, yang kelima, jempol tangan. Yang keenam, buku-buku. Yang ketujuh, bilas pakai air bersih sampai pergelangan tangan. Anak umur 3 tahun kita ajari 2-3 kata. Warna. Anak umur 3-4 tahun kita ajari mengucapkan terima kasih, meminta maaf. Anak umur 5 tahun kita sudah bisa bernyanyi, berlari-lari, menghafal doa dan banyak hal lainnya. Bunda nanti bisa dilihat ya melalui buku KIA-nya. Di sini sudah lengkap semuanya. Nah Bunda, di depan tadi kan saya sudah membahas sedikit tentang stunting. Ada yang ingat nggak stunting itu apa? Stunting alias kerdil adalah kekurangan kondisi yang kekurangan gizi dalam jangka yang panjang atau kondisi yang kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang ini Bunda. Stunting itu tidak hanya pendek saja Bunda tinggi badannya, tetapi stunting juga mengurangi kecerdasan otak. Anak kita kan Bunda pengennya kan cerdas dan mempunyai cita-cita yang setinggi-tingginya. Nah, setelah itu Bunda, stunting itu yang terjadi pada balita, kemungkinan besar nanti dewasanya juga mempunyai resiko besar terkena penyakit seperti jantung, diabetes, obesitas, dan banyak hal lainnya. Stunting itu tidak terjadi tiba-tiba Bunda. Misalnya saja waktu kita hamil kekurangan energi kronis atau pertumbuhan anak kita tidak sesuai umurnya. Nah bisa juga kayak gitu. Setelah itu Bunda, bila ditemukan di posyandu ditemukan balita yang berat badannya tidak naik 2 kali berturut-turut atau di bawah garis merah, kader siap merujuknya ke puskesmas. Di puskesmas nanti kita konseling dengan ahli gizinya atau mengikuti kelas online balita. Nah, cara mencegah stunting, poin terpenting mencegah stunting adalah 1000 hari pertama kehidupan, meliputi 5 siklus: saat kehamilan, saat ibu melahirkan, saat ibu nifas, saat balita, anak dan remaja. Remaja ini harus mendapatkan tablet FA. Tablet FA ini sangat penting untuk mencegah anemia, mencegah perdarahan saat melahirkan, mencegah melahirkan dengan berat badan yang rendah. Tidak hanya saat kehamilan saja Bunda, inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dilanjut dengan 2 tahun, pemberian MPASI yang bervariasi itu juga salah satu terpenting dalam mencegah stunting. Nah Bunda, sekarang kita kan Bunda-bunda kan kita dihadapi selain pertumbuhan dan perkembangan balita, di posyandu juga ada pemantauan imunisasi, yaitu tentang ada imunisasi BCG, DPT, polio, dan campak. Bunda-bunda, kalau anak kita kan sakit ya, berat badannya turun secara drastis, Bunda nggak usah takut ya datang ke posyandu. Di posyandu nanti kita juga akan memberikan konsumsi makanan yang sehat juga. Kita juga merujuknya secara dengan cepat untuk menangani secara dini. Nah, buat bunda-bunda semua, saya punya tips nih, bikin MPASI. Caranya gimana? Caranya bikin MPASI adalah bikin bubur. Buburnya tetap disaring ya bunda, terus tetap dicampurkan dengan ASI. Hari-hari selanjutnya bisa dicampurkan dengan sayuran, lauk, pauk, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya untuk apa bunda? Biar anaknya semangat. Nah, itu juga salah satu termasuk mencegah stunting. Nah, bunda, kita pengukuran tinggi badan, pengukuran lingkar kepala dilakukan setiap 3 bulan sekali ya, untuk memantau pertumbuhan anak. Kalau anak yang berat badannya tidak naik
bisa menangani di posyandu secara lebih dini. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, timbanglah bayi dan balita kita setiap bulan agar terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, stunting itu harus dicegah Bunda agar anak kita cerdas, sehat, dan menjadi generasi yang unggul. Yang ketiga, semua kegiatan di dalam posyandu diupayakan menuju Kaltim Sehat 2022. Saya akhiri dengan sebuah pantun ya. Ke koperasi membeli terang bulan, tidak lupa martabak pasangannya. Timbanglah bayi dan balita kita setiap bulan agar terpantau pertumbuhan dan perkembangannya. Mencegah stunting itu penting. Ibu sehat, anak cerdas,